Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryobi. Baik teman-teman, video kali ini saya akan sedikit memberikan trik ataupun cara memperbaiki lampu CFL teman-teman, ataupun lampu neon seperti ini. Jadi kasusnya gini teman-teman, nyala, bergetar kemudian mati. Oke, mungkin teman-teman di rumah mungkin pernah menjumpai kasus semacam ini. Jadi untuk lampu CFL ataupun lampu neon, mungkin teman-teman masih juga menggunakan jenis lampu ini, karena lampu ini juga nyalanya terang, juga termasuk lampu hemat energi atau yang disebut lampu LHE seperti ini teman-teman. Baik teman-teman, untuk kerusakan semacam ini biasanya yang saya alami, beberapa lampu neon ataupun CFL yang kerusakannya getar tapi masih nyala ataupun langsung mati, indikasi yang kita jumpai biasanya pada dioda penurun tegangan teman-teman, ataupun dioda bridge, yaitu dioda yang disusun dengan menggunakan 4 jenis dioda, baik itu ada yang menggunakan jenis SMD seperti ini. Lampu ini sudah menggunakan jenis dioda SMD teman-teman seperti ini. Ada juga yang masih menggunakan dioda IN407 teman-teman. Ini dioda yang bentuknya bulat seperti ini, tapi rata-rata sekarang sudah menggunakan jenis SMD seperti ini. Baik teman-teman, jadi kerusakan getar rata-rata disebabkan oleh kebocoran dioda bridge. Jika ada salah satu dioda bridge ini bocor ataupun short, biasanya lampu masih bisa menyala untuk lampu jenis CFL ataupun neon ini teman-teman. Tetapi kalau pada lampu LED biasanya langsung padam, langsung mati. Tetapi pada lampu CFL ini biasanya masih bisa nyala walaupun getar, kadang berkedip-kedip juga. Tapi cenderung di sini kalau bocor biasanya lampu nyala getar, redup tapi juga nyala getar. Oke, bagaimana cara mengetahui bahwasanya dioda bridge-nya ini bocor teman-teman? Karena dioda bridge ini dibentuk dengan 4 buah dioda, tentunya kita harus mengecek satu persatu teman-teman. Tidak bisa dicek secara langsung seperti dioda SMD yang sering kita jumpai pada lampu LED. Kalau pada lampu LED biasanya seperti ini, dioda bridge-nya sudah menggunakan dioda SMD seperti ini. Ini akan lebih mudah untuk mengecek, lebih simpel. Tetapi kalau pada lampu CFL atau lampu neon, kita harus cek satu persatu teman-teman. Ini jadi ini ada katup anoda atau katup katoda. Lebih jelasnya saya akan tunjukkan cara pengecekan dengan cara yang lebih mudah saja teman-teman. Jadi saya akan coba zoom. Nah, di sini teman-teman akan mendapati tanda gelang putih ini pada dioda SMD ini. Ini sebenarnya sama dengan dioda IN407 seperti ini. Ini juga ada tanda gelangnya. Nah, ini seperti ini. Kali ini menggunakan SMD tipe M7. Dan sebenarnya untuk dioda bridge ini rata-rata outputnya sebesar maksimal 1 ampere teman-teman. Jadi ini kekuatan dioda ini maksimal outputnya hanya 1 ampere. Baik itu SMD jenis M7 ini ataupun jenis IN407. Oke, agar lebih jelas ini saya berikan contoh cara pengecekannya dengan media yang lebih besar agar teman-teman mungkin bisa lebih paham dan mudah untuk mengeceknya. Di sini ada sama kalau di dioda SMD, di sini ada gelang putih yang melingkar. Kalau di SMD yang ada warna kotak ini di depan sama, ada kotak putih atau kotak hitam. Ini katoda, katup katoda, ini anoda. Oke, untuk mengeceknya kita harus menggunakan alat bantu. Alat bantu kita gunakan
multi tester teman-teman, baik yang digital ataupun analog sama saja, tetapi teman-teman lebih mudah menggunakan multitester digital karena lebih jelas untuk pengecekan nilai pada angka pada multimeter ini. Oke, saya akan menggunakan mode dioda seperti ini teman-teman. Teman-teman sebenarnya juga bisa menggunakan mode bip ini. Ini juga bisa sangat mudah untuk membantu. Tetapi saya akan coba gunakan yang mode dioda ini. Oke teman-teman. Langkah pertama, kita pilih salah satu menggunakan probe negatif ataupun positif. Kita coba probe yang negatif, kita taruh bagian katoda. Katoda ini bagian yang ada gelang putihnya ini teman-teman. Kita taruh di sini. Lantas probe merah kita taruh di anodanya yang enggak tidak gelangnya. Teman-teman perhatikan di bagian multimeter ini. Oke, teman-teman di situ tertulis ataupun termonitor dengan kode 0,002. Oke, sebenarnya dengan syarat ini kita bisa membaca dioda ini sebenarnya bermasalah ataupun error, mungkin bisa dikatakan short karena nilainya tidak ada sekitar 0,500 atau 600 teman-teman. Coba kita akan balik teman-teman. Oke, nilainya sama. Dengan cara seperti ini teman-teman, ini kita sudah bisa membaca bahwasanya dioda ini rusak ataupun short. Kita akan coba menggunakan mode buzzer teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal pilih lebih enak menggunakan buzzer ataupun lebih enak menggunakan mode dioda. Kita akan coba. Kalau dengan mode buzzer ini tentunya akan berbunyi bip. Kita coba. Oke teman-teman, di sini artinya short. Multimeternya habis. Kalau ada bunyi bip, ini artinya short. Kita balik. Nah, ini baterainya habis teman-teman ini. Oke. Dioda ini artinya rusak ataupun short. Sekarang saya akan ambil contoh menggunakan dioda yang masih nyala teman-teman. Di sini saya akan coba cek. Kalau kita menggunakan mode dioda ini, nanti akan menunjukkan nilai. Kita cek, coba yang warna hitam di sini. Kita balik aja, tidak apa-apa. Nanti akan menunjukkan angka salah satunya. Oke, teman-teman menjumpai nilai 0,587 atau mungkin mendekati 0,600 lah seperti itu. Kita balik, jika nilainya sama berarti short. Seharusnya kalau kita balik tidak ada nilainya teman, harusnya. Oke, OL sebenarnya over limit. Ini adalah dioda yang masih hidup ataupun masih oke lah, masih normal. Jadi pengecekannya sangat mudah teman-teman, baik yang model SMD sini kita perhatikan kepalanya di sini ada kepalanya di sini ada gelang putih ataupun gelang hitam di sini. Ini ya katoda, ini nada. Kita cek aja kalau dengan mode buzzer bisa, dengan mode dioda bisa. Teman-teman tinggal pilih cara pemasangan teman-teman. Untuk cara pemasangan juga harus berhati-hati di sini. Jangan sampai terbalik. Jadi kita perhatikan gelang putihnya di mana, ya di situ kita taruh. Misalkan gini, dioda SMD ini kita ganti dengan menggunakan dioda yang model ini teman-teman. Bisa, jadi tidak pengaruh karena mempunyai nilai yang sama. Asalkan kita memasang yang benar. Jadi yang gelang putih kita taruh di gelang putih. Oke, mungkin sudah bisa ataupun mungkin sudah bisa dipahami. Selanjutnya untuk pengukuran di sini apakah perlu dilepas? Tidak perlu teman-teman. Kita cukup mengecek seperti ini saja. Nah, itu akan terbaca seperti itu. Kalau tidak ada nilai 0,600 bisa dipastikan short. Nah, ini sama teman-teman. Ini juga rusak ini. Teman-teman perhatikan di sini
Nah, ini 0 ini rusak, ciri-ciri rusak. Harusnya tertulis angka 0,600. Itu mungkin bisa dipahami. Coba saya akan cek yang lain. Jadi untuk kerusakan getar, nah ini yang masih normal teman-teman. 0,566 atau 600 lah, kisaran di atas 500, 0,500 biasanya normal. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya share. Jadi perlu diingat bahwasanya jika ada lampu getar, nyalanya getar, sedikit redup ataupun langsung mati, dipastikan di sini kerusakan pada dioda brid. Untuk penggantian dioda brid ini bisa menggunakan jenis SMD yaitu model M7 ataupun dengan menggunakan ini kita ganti dengan model gelang yang tabung seperti ini, tidak masalah selama pemasangan benar, karena jenis SMD dengan jenis ini mempunyai nilai yang sama IN407 yaitu outputnya sebesar 1 ampere maksimal. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya share, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.